Yang dimaksud daripada al-wajdu, sampainya orang kepada cemburu, ialah dua maknanya. Pertama makna duniawi, dan yang kedua makna daripada ilahiyah. Makna duniawi ialah ketika sampainya gejolak al-wajdu di dalam diri manusia, maka dia akan cemburu kepada hal di dalam perkara makhluk. Air daripada hasil campur tadi. Begitupun dengan zikir. Satu kali, dua kali mendobrak daripada kolbu awak. Lalu awak istiqomah terus untuk zikir itu mendobrak daripada kolbu awak, maka akan keluar daripada kolbu itu yang disebut dengan pancaran nur ilahiyahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu ketika orang itu tidak bisa merasakan kenikmatan zikir tadi, berarti ada masalah di dalam jiwanya tadi. Apa masalahnya itu? Masalahnya adalah tertanamnya, masih adanya dan berkaratnya daripada sifat-sifat buruk di dalam dirinya. Seperti itu. Sehingga kalau di dalam perkara yang elok dia tak takut, apalagi perkara menuju ruhani kepada Allah, baik itu pengajian kah, baik itu apa, dia tak betah. Karena kolbunya itu timbul perlawanan dari gejolak nafsu amarahnya. Seperti itu. Nah, jadi ketika senantiasa dia sudah ada mendapat kenikmatan di dalam berzikir, ada beberapa orang, tetapi kemari-kemari tak dapat lagi itu nikmat. Apa masalahnya sama kalian? Masalahnya kalian lalai telah melakukan lagi dosa, seperti sumur yang telah digali oleh tanggul tadi. Setelah keluar mata air, lalu ditimbun balik oleh tanah, maka air itu tak keluar lagi. Ketika kalian ada yang sudah sampai di dalam zikir, dalam kenikmatan, maka belajar jugalah untuk menjauhkan diri dari kemaksiatan dan dosa. Sebab apabila itu kenikmatan sudah didapat, lalu ketika sekarang awak beramal, hilang kenikmatan itu, mencari-cari awak, berarti itu ciri kolbu yang sudah bersinar tertutup balik oleh hijab-hijab, karena awak tak sadar bahwa awak lalai telah melakukan dosa-dosa terhadap Allah. Seperti itu. Nah, sekarang banyak yang mencari itu. Kemarin yang sampai beramal 4 jam tak terasa. Bahkan ada yang 3 tahun tak terasa, seperti sedang kali jaga di sungai. Nah, tak kebas, tak apa. Seperti itu. Tapi kenapa? Ketika itu sudah tercapai, kenikmatan di dalam zikir, kelezatan di dalam beramal, tiba-tiba hilang lagi. Baca diri awak, berarti awak lalai di situ. Lalainya apa? Abong-abong zikir itu sudah sampai kepada kelezatan, beramal itu sudah sampai kepada kelezatan, lalu awak terlalu bebas di dalam pikiran, terutama di dalam menilai orang lain. Begitu. Karena kenapa? Pekerjaan yang paling tersulit itu apa? Bukan kerja seperti kontraktor, bukan kerja seperti kantor. Pekerjaan yang paling tersulit itu 3, Pak. Seperti itu. Pekerjaan yang paling terberat, yang tersulit itu 3. Dan kini kadang-kadang awak lalai di dalam pekerjaan yang berat dan yang paling tersulit. Satu, apa hakikat daripada pekerjaan yang paling berat dan yang paling sulit? Satu, dermawan di dalam keadaan sempit. Mau sedekah, gaji belum keluar dalam keadaan sempit. Nah,
ketika mau sodakoh tuh berat, mau jiwa dermawan tuh. Nah itu pekerjaan. Padahal Allah berkata dalam Al-Quran, alladzina yunfikuna fisarroi wad dharroi wal kadimina wal afina 'anil nas. Maka berkorbanlah, berinfaklah dan bersodakohlah kalian, baik dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan sempit. Ketika mau sodakoh dalam keadaan sempit, mak itu pekerjaan yang paling berat. Karena matematika jalan, ya kan? Seperti itu. Padahal Allah menyuruh kepada awak, baik dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan sempit, awak tetap bisa berkorban untuk daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Dan itu berat. Seperti itu. Allah akan ujinya di situ. Mana orang yang betul-betul dia berada kolbunya dalam kedermawanan sesuai dengan sifat Allah, yaitu Allah Maha Kaya dan Allah memiliki sifat Rahman dan Rahim. Lalu yang kedua, perkara yang paling berat dan perkara yang paling sulit selain daripada kita berkorban atas harta dalam keadaan lapang ataupun sempit. Apa yang kedua? Menjauhi dosa di kala sendiri. Supaya itu awak-awak awak tak ada yang nengok, terkadang awak tercetus dosa terhadap Allah. Nah, ketika awak sendiri tidak ada kita untuk pencitraan, tidak ada manusia yang nengok terhadap awak, mampu nggak awak dalam keadaan sendiri itu terbebas daripada dosa terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di situ paling berat dalam keadaan sendiri. Sehingga yang paling termudah yang kita tidak sadari adalah ketika dalam keadaan sendiri di kamar mandi, awal mandi masih suka, masih telanjang. Karena merasa sendiri tak ada yang nengok, mandi pun setelanjang awak. Padahal disunahkan pakai basahan walaupun awak di dalam kamar mandi. Itu logikanya itu aja, kecil aja. Seperti itu. Yang paling berat itu adalah menjaga dosa ini salah sendiri. Karena tidak kalah sendiri awak suka senantiasa melakukan dosa itu karena merasa tidak ada yang melihat, tidak ada yang tahu. Seperti itu. Lalu yang ketiga, pekerjaan yang berat itu ialah, dan sulit, yang paling sulit itu ialah berkata benar di depan orang yang awak takuti. Wah, sampailah kepada munafik itu, ya kan? Karena awak takut, salah pun betul ketua. Seperti itu, salah. Seperti itu. Nah, berbicara jujur di depan orang yang awak takuti. Apalagi jaminannya jabatan melayang. Siap pokoknya seperti itu, ya kan? Kalau tak siap jabatan awak melayang, kan seperti itu. Nah, jadi itu paling berat, yang paling tersulit itu. Tetapi kalau seandainya orang itu sudah plong kolbunya kepada Allah, maka dia akan bisa menghindari daripada perkara yang berat. Karena dia sudah tak bergantung lagi kepada makhluk, dia sudah tidak bergantung lagi kepada manusia. Cukup dia bergantung kepada yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala.